satunya agama yang paling benar. Selamat pagi teman-teman muslimah, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya, bisa sharing-sharing di kolom komentar untuk saling ngobrol satu sama lain bagaimana puasanya di hari keempat. Apakah baik atau terkendala atau seperti apa? Insya Allah semoga lancar semua ya, baik puasanya maupun hari-hari kita dalam menjalani pekerjaan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menjawab pertanyaan MC. Selamat datang dalam acara kajian yang dipersembahkan oleh Kamila Sekretariat Jenderal dengan tema Mindful Spending During Ramadan. Bismillah, semoga Allah mudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu pada hari ini ya teman-teman semua sampai nanti acaranya selesai. Perkenalkan, saya Nurul Aini dari Biro Umum Sekretariat Jenderal yang akan memandu dan belajar bareng teman-teman semua pada kajian hari ini. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita buka dengan doa memohon ilmu yang bermanfaat. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Furqan ayat 67-70, yang akan dibacakan oleh Saudari Nia dan Sari Tilawah oleh Saudari Reza. Kepada Mbak Nia dan Mbak Reza, disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mbak Nunung yang telah memberikan kesempatan. Teman-teman yang mau ikut menyimak ya sudah ditampilkan di layar gadget masing-masing. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar,
Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, jazakumullah khair Mbak Nia dan Mbak Risa, barakallahu fikum. Tema kita hari ini teman-teman, mindful spending during Ramadan. Kayaknya ada kaitannya juga ya tadi dengan, lantunan ayat suci Al-Qur'an yang sudah dibacakan. Bulan yang sangat kita nanti-nantikan sepanjang tahun. Ada yang nggak setuju? Benar-benar dinanti-nantikan dari lama, apalagi persiapannya mungkin ada yang sudah persiapan dari bulan Sya'ban terkait dengan amal-amal sholih yang akan diimplementasikan di bulan Ramadan. Tapi, bulan Ramadan ini juga ternyata paling banyak agenda belanjanya. Ngambil porsi anggaran kita tuh juga, anggaran rumah tangganya juga lumayan banyak ya teman-teman semua. Tiba-tiba misalnya, punya ide buat masak berbagai menu. Pokoknya menu sahur sama menu bukanya harus beda, misalnya gitu ya. Otomatis harus stok bahan makanan yang banyak juga di kulkas dan di dapur. Kemudian punya rencana sedekah ke berbagai lini untuk penuai pahala yang banyak gitu ya. Kemudian ada juga rencana untuk beli gamis-gamis atau koko-koko yang lucu untuk bisa kompakan gitu sekeluarga nanti di momen Lebaran. Dan nggak lupa juga ada budget mudik ya teman-teman yang harus kita persiapkan, yang Masya Allah tiap tahun kayaknya biayanya tuh nggak pernah turun gitu ya, menyala dompet kita semua nih ya. Nah, gimana ya kira-kira supaya kita tetap bisa maksimal tapi tetap mindful dalam berbelanja di bulan Ramadan? Insya Allah sudah hadir bersama kita Mbak Amalia Khairunisa, narasumber kita hari ini. Tapi sebelum kita ngobrol, saya izin bacakan CV beliau terlebih dahulu ya. Beliau menempuh pendidikan sarjana teknologi pangan di IPB pada tahun 2016. Kemudian beliau juga merupakan Qualified Wealth Planner Trainer sejak April 2021, Associate Wealth Planner Syariah sejak Februari 2023, dan Certified Financial Planner by FPSB Indonesia sejak September 2024. Beliau juga merupakan founder dari MomentQ Project sejak tahun 2018 sampai sekarang yang berfokus pada edukasi terkait literasi keuangan, especially manajemen keuangan keluarga melalui media sosial. Kita sapa Mbak Lianya sekarang ya. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurul. Selamat pagi, Iya, teman-teman. pagi. Mbak Lia di Jepang kan ya posisinya sekarang ya? Betul, betul. Sekarang di sini jam 12, Betul. beda 2 jam aja kita. Oh, iya iya, alhamdulillah ya, maksudnya time gap-nya nggak terlalu besar juga. Iya, Insya Allah sehat ya, Mbak? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah sehat. Teman-teman alhamdulillah. gimana? Mudah-mudahan sehat ya. Aku manggilnya teman-teman Iya. Kamila atau gimana? Iya, teman-teman aja, karena kita Teman-teman kan aja. bestie gitu ya, Mbak. Insya Allah Basic. jadi bestie. Baik. Izin Mbak Lia, ini sebelum kita mulai paparannya, akan ada sesi foto bersama dulu, nanti Baik, dibantu sama teman-teman panitia untuk ambil screenshot ya. Izin ya teman-teman. Siapkan senyum terbaiknya teman-teman Kamila. Dalam hitungan ketiga ya. Satu, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi. Satu, 2, 3. Baik. Teman-teman muslimah Kamila Sejen, tanpa kita perlu berlama-lama lagi, mari kita simak paparan dan materi dari Mbak Lia. Kepada Mbak Lia, disilakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kamila. Saya izin share screen dulu ya. Berhubung biasanya di Zoom, ini di
MS Team jadi agak kagok, tadi juga bingung masuknya gimana. Maaf ya rada gaptek nih kayaknya. Oke, ini aku coba, berarti kalau mau share screen di sini pilihnya adalah entire screen aja? Begitu atau bagaimana? Ada pilihan share nggak, Mbak, di kanan atas? Ada. Iya, langsung Oke, share bentar screen aja. ya, oke. Share, oke. Sudah terlihatkah? Sudah, Mbak. Wah deh ya, oke siap, baik. Ini berarti kalau saya mau share-nya dalam bentuk PowerPoint, bisa nggak ya? Maksudnya ini kan dalam bentuk Canva, harus pilih file apa? Atau mungkin bentar, soalnya kan kalau, share dalam bentuk Canva tadi saya nggak bisa, lihat teman-teman atau memang di MS Team seperti itu? Kalau di Zoom kan bisa lihat teman-temannya? Sepertinya demikian, Mbak. Bener, siap berarti memang ya, berarti saya Iya. takutnya soalnya kadang soal suka sinyalnya hilang, terus karena nggak bisa lihat gitu, jadi ngomong terus taunya, ke out gitu ya. Ya berarti kita, bismillah aja ya. Oke. Baik, kalau gitu aku coba, oke di sini. Ya, oke. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kamila, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Perkenalkan nama saya Amalia Hoirunisa, seorang qualified certified financial planner dan juga family financial planner, mau berbagi soal topik mindful spending in Ramadan. Tadi udah dibahas sedikit perkenalan tentang saya, ini adalah, CV sedikit ya, tentang keahlian profesional. Kalau nanti ada teman-teman yang mungkin membutuhkan konsultasi pribadi terkait financial planning, cek kesehatan keuangan, mungkin ada yang belum menikah ingin cek kesehatan pranikah, untuk keuangan bisa kontak ke nomor yang ini ya. Oke. Nah, ini beberapa topik bahasan yang akan kita coba bahas hari ini, yaitu apa saja yang terjadi saat Ramadan sampai Lebaran, financial planning Ramadan Lebaran, dan strategi menabung. Aku mau coba mudah-mudahan bisa, apa ya namanya, interaktif, berhubung aku belum bisa lihat, chat kalau di Zoom kan bisa lihat ya. Mungkin boleh diceritain dulu kali ya sebelum aku masuk ke sesi pertama tadi, topik yang ada apa sih selama Ramadan hingga Lebaran. Kira-kira di sini apa tantangan keuangan saat Ramadan hingga Idul Fitri buat teman-teman semua? Apa aja tantangannya? Mungkin dari sini dulu. Apakah mudik? Nah, dari list yang ini nih, apakah biaya mudik, apakah biaya baju lebaran, kue lebaran, hampers, zakat fidyah, bukber, makanan sahur atau THR. Kadang beda-beda nih setiap orang. Ada yang misalnya tadi kata Mbak Nurul, kayaknya dari sekarang aja belum lebaran tapi udah hunting. Biaya yang paling gedenya adalah beli baju misalnya. Tapi nggak mudik. Nah, berarti ada yang seperti itu. Ada juga yang sebenarnya dia mudik tapi deket, misalnya cuman Jabodetabek aja, tapi gedenya itu karena dia teman-temannya banyak banget sehingga yang harus ngasih hampers tuh banyak banget. Ada yang seperti itu. Ada juga yang misalnya nggak mudik, nggak ngasih hampers, nggak beli baju lebaran, tapi dia itu, ini, apa, menerima keluarga. Jadi tempat mudik semua keluarga karena misalnya orang tuanya paling tua di situ. Sehingga akhirnya biaya untuk masak gitu ya saat, lebaran itu paling gede. Nah, setiap orang itu pengeluarannya beda-beda. Jadi yang mau aku titik beratkan di sini, kita, nggak usah compare sama yang lain, fokus sama diri sendiri dan cross check dulu sama diri sendiri. Nggak perlu kayak misalnya, "Oh, kenapa ya kita sama-sama satu kantor, tapi kok dia kayaknya lebih banyak saving-nya dibanding aku." Nah, itu, nggak perlu lihat rumput tetangga karena itu pasti beda dan kita mulai coba habis, webinar ini susun pengeluaran masing-masing dan cek kesehatan keuangan masing-masing, gitu ya. Tiap orang pasti akan beda-beda. Nah, kenapa sih setiap lebaran, setiap Ramadan itu, expense-nya menjadi meningkat? Sebenarnya secara psikologis ini wajar banget terjadi. Kenapa? Karena ini, terjadi secara bersamaan gitu. Ada namanya spending atau, perilaku finansial kita tuh terkait banyak hal. Salah satunya adalah terkait kepada di mana kita dilahirkan, secara geografis ataupun misalnya kita ini kelompok minoritas atau mayoritas. Nah,
kebetulan di Indonesia itu tuh kan, Islam adalah mayoritas. Terus kita memang kulturnya di Indonesia saat Ramadan dan Lebaran itu banyak spending gede-gedean. Karena apa? Karena satu, difasilitasi oleh kantor. Yang kedua adalah karena ini momen yang, spesial banget, bulan Ramadan tuh spesial. Spesial secara diskon pahalanya gitu ya, pahalanya banyak diobral gitu, dan juga diskon, baju, diskon makanan itu banyak juga terjadi gitu ya. Sehingga expense kita juga meningkat. Udah difasilitasi sama kantor, kemudian pengaruh juga dari tadi bulan spesial pengen meningkatkan, budget untuk kebaikan misalnya gitu ya, dan juga ada faktor dari eksternal juga, seperti tadi diskon dan promo. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan, expense-expense kita yang sebelumnya tadi itu terjadi gitu ya, yang dan setiap orang tuh beda-beda gitu ya lagi-lagi. Nah, sehingga seringkali karena ada pengaruh-pengaruh ini dan juga tadi kita punya, deep down tuh kita punya yang, money dials kita masing-masing lah. Apa yang membuat kita happy tadi yang sebelumnya beda-beda, sehingga akhirnya setiap Ramadan dan hingga Lebaran, budget-budget khususnya budget-budget kebaikan itu naik. Itu wajar banget terjadi. Contoh misalnya, eee, kalau bukan bulan Ramadan aku nggak ngasih takjil gratis gitu. Padahal kalau di total-total takjil gratis itu misalnya satu orang aja 5.000 dikali, 20 orang, dikali 30 hari bisa 3 juta. Terus kalau kita udah menyusui atau mungkin lagi hamil dan kondisinya nggak bisa puasa, kita harus bayar fidyah. Terus kalau kita lingkungan pertemanannya banyak, kita juga harus ngasih, apa namanya ya, mmm ngasih spare waktu dengan teman-teman kita itu dari TK, SD, SMP, SMA misalnya gitu ya untuk bukber dan juga keluarga besarnya tuh bonding-nya bagus banget sehingga sering bukber juga pas lagi puasa. Ini kita juga budgetnya cukup besar ya. Kalau misalnya tiap weekend Sabtu Minggu aja udah 8 kali, tuh budgetnya bisa segede gini. Terus apalagi THR, kita juga keluarga besar harus ngasih THR kepada, ponakan atau mungkin, sepupu gitu kan yang beda-beda atau orang tua, atau, punya ART, ini juga beda-beda. Sehingga wajar banget budget-budget ini akan jadi naik dan seringkali tidak terkontrol kalau kita tidak coba untuk membuat, financial planning-nya gitu ya. Totalnya untuk semua ini tuh bisa lumayan loh belasan juta. Nah ini ya 3 juta, ini aja 1,8, ini 1,8, ini hampir 12 jutaan untuk yang kelihatannya kayak kecil-kecil gitu, tapi kalau di total jadi lumayan banyak gitu. Nah, jadi PR pertama apa? PR pertama adalah di saat Ramadan dan Lebaran ini biasanya anggap kita itu rekeningnya seperti toren air. Nah, toren airnya tuh penuh, lagi banyak air, yang masuk gitu. Dari mana aja, dari gaji, dari THR, terus kemudian misalnya kita bonus turun, ada THR anak juga, jadi kesannya tuh satu tangkinya ini penuh banget, bahkan luber-luber. Sehingga kalau kita nggak mindful, kita akan mudah sekali melakukan bocor-bocor kecil. Nggak papalah gitu, kan lagi bulan yang penuh keberkahan, nggak apa-apa dong ningkatin, expense untuk tadi berbagi takjil, nggak papalah, ya udah nih ada tawaran berbagi, buat anak yatim, masa nggak boleh? Akhirnya semuanya diiyahin, semua ajakan untuk kebaikan diiyahin, dan akhirnya yang tadinya bocor-bocor kecil menjadi bocor-bocor besar, gitu. Ini PR yang pertama, untuk, lebih mindful terhadap, uang yang masuk, gitu. Bukannya pelit ya, tapi mindful. Mindful itu bukannya, kita mengiyakan semuanya atau enggak semua, berhemat banget enggak juga, diiyakan semua enggak juga, tapi di tengah-tengah. Seperti halnya, dalam surat Al-Furqan itu kita sikapnya tengah-tengah gitu, tidak boleh terlalu, pelit dan tidak boleh juga terlalu, boros gitu ya. Nah, karena sebenarnya, uang itu bisa dibawa mati sebenarnya kan ada, ngapainlah banyak-banyak nabung, ngapainlah terlalu ngejar dunia, uang yang banyak gitu ya, toh harta nggak dibawa mati, kata siapa? Harta bisa dibawa mati kalau kita, mengkonversinya menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Contohnya adalah dalam bentuk misalnya pahala jariah gitu, tapi jangan juga, kita kebablasan. Nih contoh nih misalnya ya, aku pengen banget setiap tahun itu mudik misalnya, bahkan mengejar, mudik kepada 2 keluarga karena misalnya yang satu keluarga suami ada di Aceh, keluarga istri ada di misalnya Surabaya. Sehingga, ayo kita dua-duanya,
mudik gitu kan, bagus kan ya, niatnya silaturahmi, kebaikan, tapi tidak disertai dengan finansial yang baik sehingga apa, akhirnya bisa contohnya, ngejar pesanan, ya udah deh pesanan kue kering semuanya dikejar supaya nanti kita bisa mudik ke 2 tempat. Atau misalnya, pahala silaturahmi dari buka puasa bersama dengan teman-teman kan juga bagus ya gitu ya. Tapi ternyata, karena kita misalnya ngejar, apa namanya ya, ngejar silaturahmi, ya udah deh semuanya tempatnya oke, bahkan satu kali bukber itu, 2 tempat misalnya gitu ya. Akhirnya apa, mungkin maghrib dan tarawihnya kelewat gitu. Nah jangan sampai, kita seperti itu. Nah rencana kita terhadap keuangan itu bisa berefek pada dunia dan akhirat kita. Contoh ya kalau misalnya kita, oh alhamdulillah nih sekarang untuk mudik ke, tadi Surabaya udah bisa di-cover, tinggal mudik ke Aceh misalnya. Ya udah deh pesanannya saya buka tapi 1 minggu aja, sampai bisa nutupin gap untuk bisa mudik ke Aceh misalnya gitu. Termasuk juga ini misalnya, oh ya udah bukber 1 kali aja per week supaya, ya silaturahminya semuanya nggak semuanya diiyakan, hanya teman-teman tertentu aja. Karena memang aku pengen juga ibadah yang lebih nyaman. Contohnya seperti itu, gitu ya. Nah, ini, tadi ya pertanyaan pertama adalah soal, kita itu, ada tantangan apa selama Ramadan dan Lebaran. Pertanyaan kedua, jadi PR tadi ya, pertama adalah mindful. Pertanyaan kedua adalah, pernah nggak sih kesulitan untuk memenuhi keperluan Ramadan dan Lebaran? Beberapa orang ada, contohnya adalah waktu aku sharing di IG story soal ini, ada yang bilang pernah ngutang ke kantor, pernah ngutang ke tabungan gitu ya, jadi bilang sama tabungan, "Nanti aku ganti kamu ya," padahal nggak pernah diganti-ganti gitu ya. Nah ini banyak banget terjadi ya, sampai, waktu itu saya coba tanya gitu, kenapa sih ada orang yang sampai ngutang untuk keperluan mobil misalnya? Mobil buat mudik, itu kan, dia ngambil cicilan, padahal sebenarnya dia mobil tuh sehari-hari nggak begitu dipakai, cuman buat mudik aja. Sehari-hari ke kantor bisa pakai motor dan bisa komuter lain gitu ya, lebih nyaman malah pakai transportasi umum dibanding bawa mobil. Tapi kenapa ya maksain diri di luar kemampuan padahal dia cicilan tuh berat banget gitu, apalagi sekarang, ada efisiensi gitu kan, sehingga dia kesulitan untuk membayar cicilan. Nah, pas saya sharing di thread, emang bener ya kalau sewa mobil sama, beli mobil itu murahan beli mobil gitu ya, in a long term gitu ya. Kata, rame gitu yang balas di thread dan satu komen yang menarik menurut saya adalah, ada beberapa orang yang mudik itu bukan soal perjalanannya. Memang betul kalau sewa mobil itu lebih murah, tapi yang dilihat dia itu adalah, oh itu dia bawa mobil bukan sewa, tapi punya sendiri. Sewa ditanya malu, tapi kalau beli sendiri walaupun kredit itu punya sendiri dan bisa dibanggain gitu. Oh ternyata ada ya point of view seperti itu gitu. Aku baru baru ngeh gitu ya. Jadi bisa jadi expense-expense yang kita lakukan yang membuat kita akhirnya kesulitan secara finansial itu karena di luar kemampuan. Mungkin bisa kita kembali tanyakan pada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya ingin kita buktikan sama orang lain dari harta kita? Apakah, "Oh aku, ya udah deh nggak apa-apa maksain punya daripada," misalnya kan ada juga yang tipenya kalau nggak nyicil nggak punya, misalnya ada juga yang seperti itu. Terus, kalau misalnya aku nggak terlihat sukses, hidup di Jakarta nanti, keluargaku diketawain misalnya gitu, ada yang seperti itu ya. Nah coba deh teman-teman, mumpung ini masih awal-awal Ramadan, coba melakukan connection terhadap diri sendiri atau kepada orang lain sebelum correction. Sebelum budgeting tadi ya, sebelum, apa, ke arah, PR-PR selanjutnya, coba tanyain ke diri sendiri, apa sih yang kita coba buktikan pada orang lain gitu, dari keuangan kita. Contoh nih ya misalnya, oh koneksi sama Allah tuh kayaknya masih kurang banget, sehingga sholat bolong-bolong nggak apa-apa, tapi sedekah jor-joran nggak apa-apa, karena pengen dilihat orang lain, ada yang seperti itu. Mungkin komunikasi sama pasangannya, ternyata aku budgeting, oh babak belur, tapi ternyata memang koneksi sama atau komunikasi sama pasangan aku yang belum baik, sehingga masalah mudik aja mau ke keluarga kita atau keluarga suami itu masih ribut tiap tahun gitu kan. Atau masalah budgeting aja masih belum bisa ditemuin karena kata suami, "Ya udah nanti nanti, ada rezekinya lagi," gitu. Sementara kita pengennya budgeting. Nah bisa jadi itu yang perlu diperbaiki adalah komunikasi sama pasangannya dulu gitu. Terus regulasi emosi misalnya setiap setiap takjil tuh kok kayaknya nggak terkontrol misalnya karena dulu itu misalnya gitu ada yang,
makanan tuh dijatah gitu ya sama keluarga di masa kecil gitu kan. Terkait juga trauma masa lalu juga gitu. Baju kayaknya kalau ngelihat baju itu tuh pengen beli melulu. Padahal sebenarnya udah punya banyak di rumah. Mungkin dulu ternyata baju yang seperti itu tuh karena kita baju lungsuran dari kakak, misalnya kita anak bungsu gitu kan, terus kita dapatnya lungsuran terus dan merasa sedih gitu kan, dan akhirnya sekarang udah punya uang, aku pengen buktiin bahwa aku bisa beli sendiri semaunya aku misalnya gitu. Hubungan sama orang tua juga misalnya maksain mudik sampai ngutang karena dulu merasa apa merasa bersalah gitu kan sama orang tua dan sampai sekarang belum belum selesai urusan itu sehingga makanya kalau orang tua minta pasti dipenuhi. Ada juga tuh yang kayak gitu ya, kayaknya dulu itu disekolahin gitu kan sampai tinggi, sampai adik-adiknya itu nggak ada yang sekolah sarjana tapi cuma kamu doang sarjana karena kamu sulung sehingga kamu harus bantuin adik-adik. Nah, terus harus, selalu nurut orang tua, jadi masalah mudik harus selalu diprioritaskan, misalnya gitu ada juga. Bonding sama anak, pokoknya semua kebutuhan anak dibeliin gitu kan, semua promo Ramadan buku anak semua dibeli. Bisa jadi karena feeling guilty, karena sering ninggalin kerja, ada yang seperti itu. Relasi sama saudara, THR nggak boleh lebih kecil, kan nanti diomongin IPA. Interaksi sama teman tadi, lebih milih untuk beli mobil dibanding sewa mobil, padahal secara kos lebih murah sewa tapi karena pengen dilihat sukses saat mudik gitu ya. Jadi ini coba deh dilakukan sama diri sendiri, sama pasangan, mungkin sama keluarga juga untuk mengetahui apa sih deep down tuh alasan kita melakukan spending itu apa gitu ya. Ini PR keduanya. Nah, tadi PR pertamanya adalah mindset, mindset apa, mindful. PR keduanya adalah budgeting. Tadi ketika kita sudah menemukan, oh ternyata kayaknya memang ada masalah ya gitu yang harus aku perbaiki deep down, sambil jalan, sambil menemukan itu, sambil mengkoneksi kembali, coba deh buat budgeting. Supaya apa? Supaya tahu yang sudah kita alokasikan dari tangki besar kita ini tuh, mau kita alirkan kemana uangnya. Apakah misalnya buat mandi, makan, cuci piring, cuci baju, masak gitu ya. Nah, bikin budgeting ini akan membantu sekali ketika kita dihadapkan pada prioritas yang mirip-mirip. Mungkin kalau kayak gini ya antara mandi atau cuci mobil gampang ya. Kita bisa pilih oh ya udah kalau mandi cuci mobil ya mandi dong gitu. Tapi untuk beberapa orang enggak sih kalau mandi sama makan misalnya itu kan sama-sama penting. Buat beberapa orang aku pilih mandi karena makan aku bisa beli. Tapi buat beberapa orang aku pilih makan karena mandi aku bisa numpang misalnya sama keluarga karena deket rumahnya. Tapi kalau makan nggak ada yang bisa masakin aku gitu ya. Kalau dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, kita harus bisa nih menggunakan budgeting itu untuk menentukan apa? Menentukan namanya prioritas gitu. Nah, di dalam financial planning saat Lebaran dan Ramadan, ini adalah urutan prioritasnya. Jadi ketika dana kita terbatas gitu ya tadi, uangnya masuk banyak sih gitu ya dari si toren air itu banyak banget, tapi mana dulu ya. Karena kadang kita kalau jumlahnya besar tuh langsung habis aja begitu aja ya. Tadi ya semua kebaikan diiyahin, padahal ada banyak banget yang lebih prioritas dari kebaikan-kebaikan itu gitu. Maksudnya kayak, oh diajakin untuk sedekah ke anak yatim, padahal utang kamu aja belum dibayar. Nah, padahal kan sebenarnya sedekah itu sunnah, tapi hutang itu wajib untuk dibayar. Nah, itu kan ketukar secara prioritas ya. Jadi bayar utang dulu, bayar zakat, kalau udah masuk nisab dan haul, infak buat yang misalnya wajib menanggung orang tuanya karena orang tuanya tidak mampu, coba dialokasikan untuk orang tua dulu sebelum misalnya keluar gitu kan. Karena, sedekah pada keluarga gitu ya, itu manfaatnya 2, pahalanya 2, pahala silaturahmi dan pahala sedekah itu sendiri gitu. Nah, ini urutan prioritasnya. Nah, aku mau coba bahas beberapa yang sering kelupaan. Jadi bayar utang jelas ya, tapi bayar zakat, terus sama kebutuhan-kebutuhan hari raya aku coba bahas habis ini. Nah, yang pertama adalah, kebutuhan, zakat, infak, dan sedekah. Nah, aku mau bahas bahwa ini tuh sebenarnya berurutan. Ketika dana kita terbatas, fokuskan untuk zakat dulu gitu. Nah, karena apa? Karena sedekah itu sebenarnya terbagi jadi 2, tangible dan intangible. Tangible material, intangible itu imaterial. Eee, senyum aja
termasuknya sedekah kan. Jadi kalau kita ibarat kata, budget terbatas, itu kita, bisa melakukan sedekah dengan imaterial gitu ya, ya dengan tadi tersenyum, membantu, secara tenaga, membantu secara pemikiran, itu oke banget gitu. Nah, kita akan fokuskan ketika dana kita terbatas kepada yang fardu. Di sini kan sedekah secara umum itu ada yang, material dan yang fardu adalah, ada 2, yang fardu itu zakat dan infak. Zakat itu ada 2, zakat, fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, nanti pas lagi deket-deket Idul Fitri kan biasanya kayak gitu ya, itu perlu dialokasikan. Termasuk juga kalau kita menanggung keluarga, karena keluarga misalnya, eee, belum apa namanya ya, belum ada budgetnya kita masih bantu. Terus zakat mal juga termasuk ketika kita udah nyimpen harta yang cukup lumayan, itu perlu dikeluarkan zakat malnya, ya. Ini yang fokusnya adalah di yang fardu dulu, gitu. Nah, kemudian ini contoh, zakat mal yang tadi aku bahas. Seringkali kita sudah menunaikan yang setiap bulan, dalam bentuk zakat profesi. Tapi yang kita simpan seringkali lupa untuk ditunaikan zakatnya. Padahal ini juga ada zakatnya karena ketika misalnya harta kita, mengendap, bertambah, setiap apa namanya ya, setiap tahun gitu ya bertambah, misalnya tadinya itu di 2024 dia itu misalnya seharga 100 juta gitu ya. Kemudian di 2025 ternyata dia jadi 200 juta gitu ya. Nah 200 juta ini perlu berarti kan ada penambahan, harta kita bertambah. Nah itu seharusnya kita tunaikan zakatnya. Nah silakan abis ini teman-teman yang mungkin hartanya lumayan gitu ya, coba dicek di total dari keseluruhan asetnya, ya kan sekalian juga mau lapor pajak ya, lihat aja udah berapa. Nah, kalau ternyata sudah di atas 85 gram emas, berarti kan sekarang harganya sekitar 1,5 juta sampai 1,6 ya. Nah, itu sekitar misalnya udah di atas 127.500 misalnya 150 juta. Nah, di 2025 ini 150 juta. Ingat-ingat, ini tuh udah dicapai berapa lama. Kalau ini ternyata udah kayaknya tahun lalu juga udah seginian sih gitu. Bisa lihat ya laporan hartanya tahun lalu kan ada juga di SPT. Oh ternyata udah segituan. Berarti sebenarnya tahun ini kita wajib untuk menunaikan zakat. Karena syaratnya 2, syaratnya nisab dan haul. Nisabnya setara 85 gram emas, haulnya kalau udah disimpan selama 1 tahun. Jadi udah disimpan dari 2024 sampai 2025, setahun full itu. Nah, kalau ternyata baru tercapai hari ini, di tahun ini, berarti ditunggu dulu sampai setahun, sampai 2026. Kalau ternyata dia masih di atas 85 gram emas, berarti dikeluarkannya tahun depan. Tapi kalau ternyata tahun ini misalnya 150 juta, terus tahun depan itu ternyata jadi 50 juta, karena kita baru aja membeli sesuatu gitu yang, misalnya, apa, rumah gitu ya, DP rumah. Sehingga tabungan kita terkuras habis. Nah, berarti tahun depan di bawah nisab kan. Nah, walaupun sudah lebih dari haul, ternyata dia berkurang dari nisabnya, jadi nggak perlu bayar zakat, gitu. Zakat mal maksudnya ya, gitu. Nah, ini seringkali terlupa. Jadi dari, seringkali tuh harta kita banyak, tapi kita tidak menunaikan zakat mal ini, gitu. Jadi ini perlu banget untuk dialokasikan setiap tahun untuk dikeluarkan. Biasanya kalau aku tiap Ramadan. Nah, terus kemudian adalah cara-cara berhemat. Nah, aku nggak bahas detail tiap item. Kenapa? Tadi aku udah bahas kan di awal bahwa, tiap orang itu punya karakternya beda-beda, sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang baju, ada yang kue, ada yang mudik gitu ya. Nah, silakan pakai piramida yang ini aku gambarin di sini. Misal baju, baju itu berarti kan sebenarnya bisa pakai yang ada gitu ya, karena mungkin aku nggak mungkin juga pinjam atau sewa gitu ya. Walaupun ada juga sih sekarang kan, apa namanya, platform-platform untuk beli sewa baju untuk keperluan misalnya pesta atau apa yang occasion-occasion yang memang, khusus dan kita kayaknya nggak bakal pakai baju lagi baju itu lagi untuk 2 kali gitu, ya udah kita bisa sewa. Atau misalnya, makanan, makanan itu bisa bikin sebelum beli. Mudik, mudik ini mobilnya misalnya bisa, pakai yang ada, bisa sewa atau mungkin bisa, patungan sama keluarga gitu ya. Terus apalagi misalnya hampers, hampers misalnya, pakai yang ada nggak mungkin, pinjam nggak mungkin, beli bekas nggak mungkin, tukeran nggak mungkin, ya udah berarti misalnya bikin juga aku nggak sempat, ya udah beli. Tapi beli,
misalnya terbatas hanya untuk orang-orang tertentu saja, nggak perlu semuanya diiyakan memberikan hampers karena merasa nggak enak karena udah dikasih, bisa kayak gitu. Nah, silakan mulai untuk berhemat dari yang bocornya paling gede, jadi kerasa signifikan. Kalau kamu memang ternyata money dials-nya atau hal yang bikin kamu happy-nya adalah baju. Nah, coba bocornya di baju nih. Ya udah deh, tahun ini aku mau coba no spending gitu atau tidak melakukan pembelian terhadap baju itu dulu gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, aku pernah dari 2020 itu pakai baju yang sama gitu. Yang ini memang baju khusus lebaran aku, warnanya putih dan keluar hanya di saat lebaran aja atau pengajian-pengajian tertentu. Jadi sampai sekarang masih bagus banget. Nah, tahun ini juga kemungkinan mungkin mau pakai yang sama gitu deh. Jadi yang beda cuman kerudungnya aja. Suamiku juga tuh dari beberapa tahun yang sama tuh pakai yang sama gitu ya, warnanya putih gitu. Nah, ini mungkin bisa kamu lakukan kalau memang ternyata kamu tadi sering bocornya di baju. Kalau sering bocornya di makanan misalnya, oh dari hal kecil aja dulu, aku kayaknya no spending untuk takjil selama 1 bulan ini gitu ya. Kalau susah 1 bulan, 1 minggu dulu lah gitu ya. Atau misalnya 3 hari gitu ya. Pokoknya hal kecil aja dulu. Oh ternyata lumayan juga ya 30 hari aku nggak beli takjil 30 ribuan bisa setara hampir sejuta kan 900.000. Dan seterusnya bisa dilakukan kepada expense yang memang sering bocor. Nah, ini ya contoh bikin budgetingnya. Misalnya uang masuknya ada 44 juta, ini terdiri dari gaji, nanti ada hasil sewa, ada tabungan lebaran, ada kupon investasi segala macam, pokoknya di total aja. Terus uang keluarnya ini terdiri dari pengeluaran bulanan dan pengeluaran hari raya, ya kan karena khusus nih di Maret dan April ini ada 2 pengeluaran bulanan dan hari raya. Kita hitung kira-kira masuk nggak ya dari budget kita gitu. Oh ternyata alhamdulillah masuk nih, bisa nih dipepet-pepetin supaya pas. Jadi pengeluaran bulanannya kan di sini 24 jutaan. Terus pengeluaran hari rayanya 20 jutaan ya total berarti 40 juta. Kalau teman-teman sadar di sini tuh ada namanya tabungan lebaran. Berarti artinya apa? Sebenarnya kalau tanpa tabungan lebaran ini yang 15 juta, ini kemungkinan minus ya kan karena dari THR 3 juta misalnya sama gaji bersih walaupun ini nggak mungkin sih karena gaji bersih biasanya THR itu 1 kali gaji kan tapi anggaplah misalnya dia baru masuk gitu kan jadi nggak full gajinya. Nah ini dia ternyata nggak ke cover nih sehingga perlu ada tabungan khusus lebaran. Tabungan khusus lebaran tuh bisa dari mana aja, bisa dari yang bulanan kita siapin dari Syakban tahun kemarin sampai Ramadan tahun ini bisa, atau dari Syakban tahun ini sampai Ramadan tahun depan bisa, atau kita ngambil dari oh kayaknya aku nggak jadi deh beli gadget, kayaknya perlu lebaran dulu ya udah kita bisa ngambil dari tujuan yang mungkin masih lama atau yang masih jauh dan konsumtif nggak jadi deh kita riset ulang tujuannya untuk lebaran tahun ini bisa seperti itu. Nah ini rasio, ini sering ada pertanyaan, rasio yang sehat tuh kayak gimana? Rasio yang sehat untuk keperluan lebaran itu sebenarnya bebas, mau berapa aja, karena itu kan lebih ke arah ada kebutuhan, ada keinginan, ada kebaikan ya. Jadi itu nggak ada dalam financial planning yang diatur tuh sebenarnya cuman saving, debt sama insurance. Insurance juga sebenarnya nggak kepatok 15% ya. Cuman ini dari pengalaman aku bertahun-tahun nemenin klien biasanya maksimal tuh 15% udah terlalu besar untuk insurance. Nah, jadi saving asal bisa saving minimal 10% dari income, debt maksimal 30% dari income dan insurance maksimal 15, sisanya bebas. Contoh misalnya, kita gaji 10 juta, udah bisa saving 1 juta sebulan aja udah oke. Apalagi di tengah kondisi sekarang lagi banyak yang berita-berita kurang oke lah gitu ya sehingga keuangan kita terdampak. Itu udah bagus banget bisa saving 10%. Terus cicilan maksimal berarti kalau gaji 10 juta berarti maksimal 3 juta. Nah, sisanya sebenarnya bebas. Mau ngasih orang tua berapa bebas, mau buat keinginan berapa bebas, mau buat kebutuhan berapa bebas. Karena yang penting bisa saving sama cicilan nggak terlalu gede. Itu aja sebenarnya intinya. Nah, terakhir. Ini terakhir nggak ya? Kayaknya yang ketiga deh. Jadi kan tadi PR pertama adalah mindful. PR kedua adalah kita coba bikin budgeting dan tadi ya connection before correction. Nah, kadang udah dibikin budgeting tapi sering tetap bocor juga. Kenapa ya kok tetap ambil uang tabungan? Nah, bayangin misalnya teman-teman tadi udah dialokasi nih. Tapi tetap bocor. Kenapa ya? Kan tadi udah nih sebelah sini buat minum, sebelah sini buat makan, sebelah sini buat cuci piring gitu kan ya. Tapi ternyata kalau kebiasaan kita ya manusia juga manusiawi gitu. Kalau masih ada ya dipakai aja gitu.
ada air nih kita ngelihat ke dalam toren, oh masih ada pakai aja gitu, ada tamu biarin aja dia mau pakai buat mandi misalnya gitu, nggak apa-apa. Sehingga PR selanjutnya adalah coba disisihkan, bukan disisakan. Sisihkan buat apa? Untuk yang memang, di masa depan akan kepake gitu. Sekarang misalnya kita dapat, gaji di akhir bulan kemarin, Februari. Nah, langsung alokasikan untuk uang bulanan. Terus alokasikan juga misalnya, wah ini ada 2 juta buat nanti keperluan THR, langsung sisihkan. Jadi untuk keperluan-keperluan yang memang akan, urgent dipakai, itu pisahin posnya gitu. Bolehlah mau amplop, mau tabungan terpisah, mau rekening digital, bebas. Kalau aku pakai rekening digital untuk misah-misahin ini. Nah, sehingga kita itu kalau ngelongok toren kita, oh udah habis gitu. Jadi kita nggak ada niatan, ini bentar lagi teman-teman ngajakin, itu, apa, kasih hampers yuk buat si ini gitu ya. Dia misalnya mau resign habis lebaran gitu. Ya kita mungkin bisa, oke iya tapi gue budgetnya cuma segini gitu. Jadi kita akan lebih lihat lagi, lebih mindful untuk melakukan mau mengiyakan atau enggak gitu. Karena sekarang budget kita sudah terbatas, sudah dipisah-pisahin ke ember-ember yang berbeda gitu. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi tadi PR-nya 3, udah 3, mindful, bikin budgeting, sama tadi, apa, connection before correction, terus disisihkan. Nah, sekarang kondisi, di awal-awal 2025 ini kan katanya Indonesia gelap gitu kan. Sehingga ya jujurly kita mesti pinter-pinter nih atur keuangan. Ada yang kondisinya THR-nya bahkan nggak dapet ya. Jadi kondisinya ada yang dapat THR, ada yang kena efisiensi anggaran, ada yang malah ngasih THR karena mungkin wirausaha gitu kan, karena perlu ngasih ke admin, perlu ngasih ke ART dan segala macam. Sehingga perlu banget di tahun ini itu setelah kita tadi melakukan step-step yang tadi, coba deh nanti di akhir Ramadan, di awal-awal puasa, awal-awal, lebaran, kita cek spending kita itu selama bulan kemarin itu minus apa enggak ya? Let's say misalnya minus kayak gini ya, kita cek dari data catatan kita, ya better kalau kita punya catatan keuangan ya, oh ternyata, budget untuk transportasi mudik tadinya misalnya 2 juta, 2 juta tuh misalnya Jabodetabek aja, sekarang hampir 15 juta aktualnya. Kenapa? Oh ternyata karena sekarang, udah, harus, misalnya menikah gitu kan, sebelum menikah 2 juta, tapi setelah menikah ternyata harus mudik ke, banyak keluarga suami misalnya gitu kan. Aduh, jadi harus evaluasi lagi nih tahun depan gimana ya untuk, transportasi mudik perlu ditabung berapa gitu ya. Nah contoh misalnya, oh ternyata minusnya 15 juta, kita buat tabungan lebaran yang tadi aku bilang di awal. Kalau 15 juta dibagi 12 bulan, dari Syakban sampai Ramadan tahun depan berarti 15 juta dibagi 12 sekitar 1,25. Teman-teman bisa pakai tabungan yang skemanya auto debit. Ini contoh tabungan aku zaman jadul banget tahun 2018. Ini aku bagi, jadi aku ke bank bilang, "Aku pengen nabung tabungan berjangka," gitu kan, dengan tujuan ya aku tempel di sini gitu, ada dana darurat, ada dana haji, dana pendidikan. Waktu itu, semampunya aku aja dulu gitu, waktu itu 500, ada yang 1 juta gitu. Nah tapi dia karena skema auto debit nggak kerasa. Tadi aku menyisihkan untuk yang penting-penting, kemudian menggunakan sisanya. Supaya apa? Supaya aku bertahan dengan, ya sisanya tadi, dari gaji 10 juta udah langsung auto debit 3 juta, ya aku harus bertahan dengan 7 juta misalnya gitu. Nah ini, penting skema auto debit ini dan mengevaluasi berapa kekurangan kita supaya tahun depan, kalau memang tahun ini kurang, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita ya mindful aja memang memang keadaannya kayak gitu, memang keadaan lagi kurang, oke ya di tahun ini misalnya gitu. Tapi kan tahun depan harus lebih baik dong. Nah ini adalah strateginya dengan cara nabung bulanan. Kalau misalnya ternyata semua sudah dilakukan, mindful sudah, budgeting sudah, menyisihkan sudah, terus apalagi tadi, nabung bulanan buat tahun depan udah, tapi ternyata mau nyoba nabung juga nggak ada sisanya. Bisa jadi memang, bukan kitanya yang harus berhemat, tapi harus ada tambahan pemasukan. Nah, ini contoh nih, selama bulan Maret nanti Maret ini 2025 sampai April 2025, itu kita banyak banget loh long weekend gitu ya. Di akhir Maret akan ada libur nyepi, kemudian ada cuti bersama juga buat, lebaran, terus habis itu 18, 19 itu kalau nggak salah kenaikan Isa Al-Masih, ini long weekend berarti kan banyak banget ya kalau yang mungkin ibu-ibu tuh kayak, ya ampun nanti sama anak-anak di rumah mereka
banyak banget ya kegiatannya yang di rumah dan aku nggak mau screen time gitu ya, ngapain ya, udah stres duluan gitu yang ngelihatnya tuh kayak, aduh mana, habis, mudik, capek, harus masak, ART nggak pulang gitu ya, libur panjang ini menyiksa. Untuk beberapa orang mereka akan mengeluh, tapi untuk beberapa orang lagi mereka melihat ini adalah sebuah peluang. Ya dalam kata peluang tuh ada uang. Jadi coba deh dilihat masalah orang lain di sekitar kita tuh apa. Terus kita coba provide, coba bantu mereka dengan jasa yang bisa kita berikan. Ya jadi misalnya badan capek, aku punya, kemampuan pijet, mungkin aku bisa kali ya, atau ngambil kelas sertifikasi pijet apa gitu ya. Terus mungkin bisa coba praktek ke tetangga-tetangga kalau aku lagi, pulang kantor kalau nggak capek misalnya gitu ya. Atau akunya nggak capek sih, tapi aku punya kenalan tukang tukang pijet yang enak-enak gitu ya. Mungkin aku bisa bantu pasarin dia, mungkin aku bisa bantu untuk, training tetangga-tetangga gitu kan yang mungkin ibu rumah tangga ada waktu tapi nggak punya skill, aku deh yang latih gitu. Aku ambil sertifikasi, ajarin mereka, aku bantu pasarin mereka gitu ke teman-temanku yang mungkin membutuhkan gitu kan. Jadinya kita kayak ya makelar lah gitu ya yang, atau affiliate kalau bahasa zaman sekarang untuk bisa memasarkan kemampuan orang lain gitu. Open PO makanan kalau yang bisa masak yang enak atau mungkin jasa cleaning harian bukan kita yang cleaning tapi kita tadi yang memasarkan. Jadi kita bisa banget untuk melihat celah peluang dari masalah-masalah orang lain kalau memang ternyata berhemat sudah nggak mungkin maka perlu untuk menambah pemasukan. Mungkin itu dari aku. Ini kalau tadi ada kayak semacam screenshot Excel, ini ada di Mindful Ramadan Planner. Kalau teman-teman tertarik bisa nanti diklik di sini ya. Itu dari aku mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Aku kembalikan lagi mungkin ya ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Lia, Masya Allah materinya. Ternyata teman-teman kita tuh ada loh ilmunya soal budgeting khusus untuk di Ramadan ini biar nggak tiba-tiba, oh kaget biaya tiket mahal banget, biaya baju mahal banget misal gitu ya Mbak. Ternyata bisa kita pelajarin dan kita bisa sediakan pos-posnya gitu ya. Baik, ini kita akan mulai dengan sesi tanya jawab ya Mbak Lia. Izin ini ada pertanyaan di kolom chat, mungkin Mbak Denti Tresna Mutiara berkenan nggak ya untuk kita interaksi langsung sama Mbak Lia? Jadi, pertanyaan yang ada di kolom chat diungkapkan aja di forum, biar seru gitu ya Mbak Lia, biar kita bisa ngobrol. Apakah Mbak Denti ada? Baik, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nurul, Mbak Amalia, Ustazah. Bukan Mohon izin. Ustazah. Mbak Lia aja. Baik, Mbak Lia mohon izin bertanya. Saya ingin memastikan Mbak, jadi sebenarnya bagaimana sih cara kita dalam menghitung zakat penghasilan gitu? Apakah bisa misalnya kita menghitung penghasilan kotor selama setahun, kemudian dikalikan misalnya 2,5%, nah kita langsung bayar selama setahun itu di bulan Ramadan misalnya gitu? Ataukah sebaiknya kita tuh rutin setiap bulan gitu Mbak, untuk dipotong atau disetorin zakatnya. Nah, Baik. ada juga yang mengatakan kalau misalnya dipotong, misalnya kita setor setiap bulan, itu harus dikurangi dengan utang kita dulu, misalnya kita punya KPR syariah atau utang-utang lainnya. Nah, baru penghasilan bersihnya katanya dikalikan dengan 2,5% itu. Nah, kalau menurut Mbak Lia gimana gitu? Ya, itu Baik. aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja atau gimana? Ya, langsung aja Mbak, biar nggak lupa. Oke, terima kasih banyak Mbak Denti atas pertanyaannya, ini menarik sekali. Jadi, zakat penghasilan itu memang ya namanya kita dalam, Islam itu ada berbeda pendapat nih Mbak Denti. Nah, setiap ustadz ada rujukannya. Nah, kebetulan aku tuh dulu pernah, mengikuti kajian ustadz yang berbeda. Jadi ada yang mewajibkan itu, penghasilan, tapi ada juga ada yang mewajibkan penghasilan dan zakat mal, ada yang mewajibkan, eee, mal saja, gitu. Jadi gini, jadi kajiannya itu, yang aku sekarang, ambil adalah pendekatannya dari Ustadz Aminur Baiz. Nah, beliau,
Aku coba cek tadi ya, di sini. Nah, mungkin nanti, Mbak Denti bisa lihat nih, aku coba share screen dulu ya. Mana ya? Nah, ini dia nih. Jadi beliau, mengatakan dia ada namanya buku fikih ASN. Jadi cocok untuk ASN nih. Jadi karena gini, ASN itu yang aku tahu, dari beliau, zakatnya itu udah dipotong dari kantor. Udah dipotong dari kantor setiap bulan. Nah, jadi tapi gini, ada, udah dipotong tiap bulan, tapi tabungannya dia itu tidak nyampe nisab. Padahal sebenarnya untuk, zakat profesi itu apa namanya, standarnya itu nisabnya 85 gram emas. Standarnya 85 gram emas. Nah, tapi itu kadang belum nyampe tuh 85 gram emas. Jadi ibarat kata gini, Ibu Aini misalnya gitu ya, dia, bayar zakat setiap bulan 500.000, 500.000 tuh ya. Nah, tapi si penghasilannya apa, hartanya dia itu belum nyampe 100 jutaan. Tapi jadi ibarat kata gini, Bu Aini disuruh untuk naik, kalau kita anggaplah wahana gitu ya di Dufan, Bu Aini itu kan, tingginya misalnya 155, tapi standar minimal bisa masuk itu 170 misalnya gitu. Anggaplah 170, tadi dia, 155, belum boleh masuk, tapi udah dipaksa masuk gitu, ibarat kata kayak gitu. Kalau tinggi di naik, wahana gitu 170, tapi di bawah 155 kan harusnya nggak boleh masuk, ya dong? Karena kan dia harusnya, oh berarti di luar wahana. Nah, eee, untuk bisa menunaikan zakat, eee, profesi, itu menurut Ustadz Ami Nurbaits ya, penjelasannya adalah harus, eee, nisabnya itu harus tercapai dulu. Tabungannya itu harus mencapai 85 gram emas dulu. Nah, jadi sekarang direcek dulu nih, Mbak Renti di rekening totalnya yang punya Mbak Renti ya, jadi jangan disatuin sama suami, sendiri-sendiri. Punya Mbak Renti itu, totalnya dari tabungan, deposito, emas, semua-muanya lah pokoknya, yang setara dengan uang, emas, tabungan, deposito, saham, segala macam, itu kalau ditotal nyampe nggak ya 85 gram emas? Itu dulu. Nah, kalau ternyata itu nyampe, berarti zakat profesi yang bulanannya udah oke. Udah oke. Berarti ini Mbak Renti masuk wahana memang udah sesuai tingginya gitu ibarat kata, ya udah oke. Nah, tapi kalau ternyata yang disimpan itu di bawah 85 gram emas, misalnya oh ternyata, di rumah tuh adanya 100 juta doang, 100 juta itu kan di bawah 85 gram emas, tadi kan 85 itu 130-an. Berarti yang ditunaikan setiap bulan itu bukan zakat, tapi sedekah. Karena zakat itu wajib wajib ada standarnya, memenuhi dulu. Jadi kayak orang tuh harus tingginya sesuai, berat badannya sesuai, baru boleh naik wahana tersebut. Atau tinggi sesuai, berat badan sesuai, HB sesuai, baru boleh donor darah gitu. Ya, jadi ada checklist-checklistnya gitu, ada checklist yang wajib. Nah, checklistnya untuk zakat adalah haulnya 1 tahun, terus hartanya minimal 85 gram emas. Itu dulu. Nah, jadi ada perbedaan pendapat tuh yang mau aku sampaikan. Jadi ngitungnya gimana? Nah, baik lagi kan gitu ya. Ngitungnya adalah kalau, yang mewajibkan zakat profesi dari, 2,5% dikali gaji bruto, gitu. Ya yang gampangnya gitu kan ya. Tapi itu tadi, buat beberapa orang kan Islam itu tidak memberatkan ya. Kebayang nggak, dia harus bayar cicilan rumah dari gaji 50 juta, cicilan rumahnya aja 9 juta. Berarti kan tinggal 11 juta. 11 juta buat sekolah anak 2 juta. Tinggal berapa tuh misalnya, 9 juta. Belum misalnya, makan 5 juta, sisa 4 juta misalnya gitu. Dia itu dari 20 juta tuh bisa jadi nggak bisa nabung gitu loh. Ya, termasuk ya yang harus tetap dipotong gitu. Jadi makanya perlu dilihat yang secara besarnya dulu, dia tuh bisa nabung nggak sih? Berarti kan kalau dia bisa nabung itu dia keuangan hartanya besar gitu ya. Makanya tadi kalau kata Mbak Nanti apa ini harus dikurangi dulu dengan cicilan dan segala macam. Nah, sehingga hitungannya itu menjadi beda-beda tuh. Ada yang dari bulanan awal bruto, ada yang dikurangi cicilan dulu, padahal cicilannya itu masih jangka panjang gitu kan, yang KPR segala macam. Nah, sehingga simpelnya kalau aku adalah dari harta
dikali 2,5% aja. Kalau memang dia sudah wajib zakat. Contoh ya, aku coba contohin pakai hitungan langsung. Nah ini misalnya ya. Nah ini contoh ya, tadi yang di Mindful Ramadan Planner, ini aku coba contohin. Misal nih, ada seseorang, ini pemasukannya ya, ceritanya dia gajinya itu misalnya 10 juta gitu. Terus dia bisa nabung 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu ya, setiap bulan sampai akhirnya dia tabung dapat segini misalnya tuh, dapat 51 juta barengan sama suaminya ceritanya ini, ya. Terus kemudian ceritanya dia juga dapat anggaplah warisan 50 juta gitu kan. Warisannya itu pokoknya dikasih aja belum dizakati. Nah, itu kan berarti kan harta yang didapatkan bukan dari profesi ya gitu. Dimasukin ke sini. Nah, ceritanya dia beliin reksadana dan segala macam. Total itu 51 tambah 33. Nah, 51 tambah 33 ini kalau yang kayak perhiasan, tanah gitu ya, ini hitungannya beda ya. Ini aku udah masukin di sebelah sini juga, ininya ya, link-linknya ya. Karena zakat tanah hitungannya beda, zakat barang dagangan beda, zakat rumah yang disewakan beda, hitungannya berbeda. Jadi nggak digabungin di sini. Ini benar-benar cuman aset kas, ya berarti yang tabungan dan investasi gitu ya. Nah ini dimasukin ternyata total 84 juta. Nah ini kan 84 itu di bawah 130, berarti belum wajib zakat. Nah contoh lagi misalnya alhamdulillah dapat warisan misalnya 50 juta. Kita masukin ya, di sini kita beliin obligasi 50 juta. Nah, di sini tuh total asetnya menjadi 130. Nah, baru sekarang nih 130. Nah, ini kan berarti baru masuk tadi, tinggi badan baru bisa masuk wahananya. Belum bisa main, masih nunggu, ada waktu tunggu. Nah, waktu tunggu itu namanya haul. Haulnya setahun, berarti baru tahun depan, baru bisa ditunaikan. Nah, menurut aku ini hitungannya menjadi lebih sederhana dan lebih make sense. Karena memang, kita kalau dari gaji yang, bulanan saja itu belum tentu bisa nabung gitu, karena tadi kita mesti bayar cicilan dan segala macam. Sehingga akhirnya aku pribadi, lebih condong ke sini gitu ya, setelah, ikut kajian di beberapa tempat, lebih condong ke sini. Dulu aku bayar 2, jadi yang bulanan bayar, yang tahunan bayar, dan terasanya berat banget gitu. Jadi seperti menzakati, dua hartanya dizakati 2 kali, masuk dizakati, terus kemudian dia disimpan, udah nyampe nisab dizakati lagi. Nah, sehingga aku coba mengkaji ulang dan, kemudian ketemu sama Ustadz Ami, di situ dijelaskan lebih lengkap, waktu itu aku ikut webinarnya ya, ini aku cantumkan juga di e-book Ramadan kalau nggak di sini ya. Nanti coba cari aja ya, gambarnya kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, nih beliau, kayak gini. 1,5 jam, nanti coba ditonton, atau linknya ntar aku coba masukin ya di chat Zoom. Ditonton, ini dia menjelaskan, semua hal soal, zakat penghasilan, yang salahnya selama ini ngitungnya kayak gimana dan apakah, kita udah masuk atau belum. Nanti boleh ditonton dari situ ya. Nah, kalau memang kita, untuk, dari kantor, beliau juga menjelaskan, udah dipotong kan sama dari kantor, misalnya. Nah, sehingga kalau yang udah, dipotong dari kantor, misalnya nih, kayak gini, "Oh, aku zakatnya 3.300.000, tapi dari kantor tuh aku udah dipotong setiap bulan misalnya 500.000. Nah, 500.000 dikali 12 bulan, berarti kan berapa tuh? 500 kali 12 tuh sekitar 6 juta. Nah, berarti sebenarnya kita itu udah lebih yang kita bayarkan itu udah lebih daripada yang seharusnya kita bayarkan. Harusnya zakat kita cuma 3 juta, tapi kita bayar 6 juta. Berarti ya udah, kita nggak perlu bayar zakat mal yang tahunan lagi karena udah dibayarkan yang setiap bulan pakai zakat profesi itu. Itu yang aku pahami ya. Boleh nanti aku coba share ya kajiannya untuk ditonton bersama ya gitu. Iya, terima kasih banyak Mbak Lia. Mbak Denti gimana? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Karena memang kalau ilmu fikih tuh, spesifik ya Mbak Lia, memang harus Agak-agak kita berguru sama expertnya gitu ya, termasuk salah satunya expertnya. Ustadz Ami tuh, Mhm. Masya Allah ilmu fikihnya luar biasa memang. Paling enak juga, Gimana jadi Mbak aku Denti? juga pas dijelasin sama beliau kayak, oke oke, baru nangkep gitu ya. Siap siap. Terima kasih Iya banyak, betul, Mbak Nurul, gimana Mbak Mbak Denti? Lia, iya, terima kasih banyak, jazakillah khairan katsiran. Sebenarnya ada satu lagi, tapi Siap. mungkin nanti kalau ada waktu aja ya, Mbak, yang lain dulu nggak apa-apa. Kalau saya sebenarnya pengen mendalami juga, ada yang bilang,
harta istri, harta suami, hartanya itu jadi harta bersama gitu. Apakah betul seperti itu atau memang yang hak kita itu adalah yang diberikan nafkah dari suami? Mungkin itu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, ini kita next ke penanya selanjutnya. Tadi kayaknya ada yang raise hand, saya sempat lihat. Nah, Mbak Emai Mayasari, silakan Mbak Emai. Ya, terima kasih Ibu. Tadi menyambung apa yang telah dijelaskan tadi oleh Mbak Lia, kayaknya seru banget. Kan ini ya Mbak, kalau untuk rumah itu kita itu wajib. Kalau lihat dari nilai pembelian itu pasti kita itu kayak wajib zakat ya. Tapi karena kan kita tuh kredit gitu belinya, PNS lah maklum gitu suka kredit-kredit. Nah, apakah kita itu tetap wajib untuk zakat mal? Karena kan Iya, itu pasti tiap tahun. Terus iya. misalnya kayak mutasi kemana gitu kan kita mesti ada rumah yang tertinggal tapi tetap sama kredit lagi gitu. Maksudnya, apakah itu harus zakat juga walaupun kredit sedangkan kita pengeluaran tuh ya kalau dibilang nggak ada lah kalau untuk masih yang banyak-banyak gitu. Siap, siap. Nah, mohon penjelasannya, terima kasih. Sama-sama, baik. Terkait zakat rumah ya. Jadi, aku langsung jawab, kalau untuk, rumah yang ditinggali sendiri, itu tidak wajib zakat, Bu Emai. Jadi, kayak saya nih misalnya, saat ini di Indonesia itu saya punya rumah. Nah, waktu saya di Indonesia ya saya tinggali gitu ya. Harganya let's say misalnya 1 M gitu kan, tapi itu masih cicilan gitu atau harga 500 juta tapi itu semua masih cicilan, gimana? Nah, kalau rumah yang ditinggali sendiri itu tidak masuk sebagai harta yang wajib dizakati. Mobil yang digunakan, perhiasan yang dipakai, itu tidak wajib dizakati. Ya, jadi tidak perlu dihitung walaupun misalnya nilainya kan lumayan besar. Nah, tapi gimana kalau ternyata konteksnya saya dimutasi, terus, misalnya dari, mana ya, dari Bogor ke Aceh misalnya gitu. Nah, saya kan punya rumah di Bogor. Nah, ini saya sewakan karena saya kan dimutasi sekarang gitu. Itu gimana zakatnya? Nah, zakatnya silakan cek di sini, bolehlah ya, aku coba cek di sini. Nah, tadi aku klik di zakat rumah yang ini disewakan, bisa lihat di zakat ini diasuh sama rumah zakat ya, dan dompet duafa. Ini zakat untuk rumah yang disewakan atau kontrakan gitu ya. Nah, zakat ini itu tergantung nih ya, kita itu, ada yang namanya laba bersih atau laba kotor ya. Laba bersih itu maksudnya ya berarti udah dikurangi dengan biaya perawatan, pajak, dan segala macam atau ada juga, udahlah repot langsung aja laba kotor, 5% dikali nilai zakat. Nah, ini kalau kita hitung-hitung di sini ya hitungannya adalah 650 kilogram beras gitu kan. 650 kilo, salah 1 kilonya misalnya 10.000 berarti kan sekitar 6,5 juta. Nah, kalau kita contoh ya saya nih sekarang saya ini menyewakan rumah, karena rumah saya tinggal di Indonesia. Saya itu bayarnya adalah tahunan. Tahunan itu berarti 12 juta misalnya karena setahun 1 juta. Nah, berarti saya tinggal, kali aja 5%. 5% dari 12 juta. Ya udah itu nilai zakatnya karena ini disewakan gitu. Tapi kalau saya mendapatkannya misalnya sebulan 1 juta. Nah, sebulan 1 juta itu kan berarti di bawah 6 juta gitu. Karena dia bayarnya bulanan, Mbak, gitu ya, bukan tahunan. Bayar tahunan nggak ada yang nyewa karena mahal katanya kalau 12 langsung, tapi sebulan 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 gitu. Nah, itu berarti di bawah nisabnya. Nisabnya 653 kan, 6 juta tadi. Kita dapatnya 1 juta ya berarti belum wajib zakat. Itu kalau kita misalnya punya satu kontrakan. Anggaplah misalnya kita punya 10 kontrakan, 10 kontrakan, 10 pintu gitu ya. Satu pintunya 1 juta, 1 juta kali 10 ya berarti 10 juta, ya berarti udah setiap bulan kita dapat 10 juta. Nah, 10 juta kan di atas nisab 6.500.000 ya tinggal dikali 5% gitu ya dari 10 jutanya. Gitu kira-kira ya sekaligus untuk menjawab kalau harta dari rumah sewa ya, tapi rumah yang pribadi yang kosong tidak ditinggali, tidak disewakan itu tidak perlu dibayarkan. Intinya sih kalau zakat itu untuk harta yang berkembang.
Kalau hartanya tidak berkembang, kita pakai, ya tadi ya rumah disewakan, rumah yang kita pakai, mobil yang kita pakai, itu kan nggak berkembang, yang ada malah ambil duit kita ya, buat bayar listrik, ditinggalin buat bayar yang ngebersihin gitu kan, pajak segala macam. Nah, itu nggak perlu. Insya Allah kalau Islam sih memudahkan sih. Baik, makasih banyak penjabarannya Mbak Lia. Mungkin nanti bisa jadi usul buat teman-teman, panitia Kamila untuk belajar ilmu fikih mungkin ya, Mhm, kayaknya ada mhm, urgensi tertentu gitu ya. mhm, Saya pribadi juga jadi, insight banget nih jabaran dari Mbak Lia bahwa memang bahkan untuk rumah kontrakan ada zakatnya, saya baru tahu juga. iya Oke, betul. yang dikontrakin dari hasil, harta kita gitu ya. Baik, Bu Emai mungkin sudah cukup ya Bu? Apa ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup, Mbak, terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih. Mungkin izin kawan Kamila untuk yang, pertanyaan zakat mungkin, kita hold dulu karena Mhm, masih ada pertanyaan yang, eee, ada yang bertanya soal connection, pentingnya connection before correction, Mbak Lia. Di kolom chat mhm, izin aku bacakan ya, Mbak. ya, Eee, apakah mungkin permasalahan keuangan juga bisa muncul karena hubungan ke diri sendiri yang kurang baik ya, Mbak? Bagaimana pandangan Mbak Lia atas hal tersebut? Kemudian ini mungkin ada koneksinya sedikit antara correction dan connection. mhm, Masalahnya sudah tidak merencanakan beli baju dan beli-beli mhm, kue lebaran, tapi dapat blast diskon baju besar-besaran. Atau mhm, tawaran kue lebaran banyak yang mhm, sumbernya enak-enak juga. Kan mhm, diskon nih bajunya, jadinya kita mikir gitu kan. Yang mhm, nawarin juga temanku, ini gimana caranya untuk menahan diri? Kurang lebih pertanyaannya ada hubungannya sama yang tadi ya Mbak ya, mhm, connection mhm, before correction, betul. Gimana mhm. Mbak responnya? Oke, jadi yang pertama tadi gimana ya hubungannya kalau ternyata ini hubungan ke diri sendiri yang kurang baik. Contoh misalnya, ini memang PR kita semua ya, maksudnya kan kembali mengenal diri sendiri itu nggak cuman sekarang, nanti dia fase menikah, kembali mengenal diri sendiri, fase punya anak, kembali mengenal diri sendiri, itu tuh kayak ya, selalu ada kalau zaman sekarang tuh ada aja gebrakannya deh gitu ya. Pasti ada aja yang harus kita kembali mengenal diri sendiri. Nah, contohnya apakah mungkin permasalahan keuangan ada yang karena hubungan ke diri sendiri yang kurang baik? Bisa jadi. Misalnya contohnya adalah, tadi trauma masa lalu gitu kan, atau mungkin, sesederhana yang paling gampang, kita ini ingin berhemat, sehingga akhirnya, memutuskan untuk kita menekan budget makan kita. Ya, menekan budget makan kita, tapi, kita itu tadi udah menekan budget makan, kita pengen nabung, tapi juga, nggak enakan orangnya misalnya gitu kan. Terus kemudian udah berhemat, tapi terus kemudian teman pinjam uang gitu, tapi aku nggak enakan. Ya udah deh, kan sama teman lagi bulan Ramadan, insya Allah nanti ada rezekinya lagi ya Allah, semoga dilipat gandakan. Pasti kan ada gitu aja ya perasaan-perasaan begitu tuh ada aja gitu. Sehingga akhirnya apa, permasalahan keuangan itu jadi muncul, yang tadinya kita save mati-matian dari berhemat, membawa bekal ke kantor gitu kan, terus tidak jajan takjil, tidak beli baju, tapi karena ada perasaan tadi, trauma masa lalu, nggak enakan yang belum selesai sama diri sendiri, itu kan juga proses kita ya, berproses menjadi orang yang lebih baik setiap harinya gitu ya. Akhirnya jadi sebuah masalah gitu. Ke keluarga juga gitu. Bukan kita, misalnya tapi pasangan. Pasangan tadi aku cerita misalnya, dia adalah anak sulung, terus kemudian, dia selama ini, selalu mengikuti apa kata bapak ibunya, misalnya gitu. Bapak ibunya bilang, "Ah, kamu udah disekolahin, ayo sekarang waktunya berbakti," gitu kan. Akhirnya apa ya, tadi nggak enakan, ya udah keluarga bilang mudik, "Ayo kamu mudik tahun ini." "Masa nggak mudik?" Gitu. "Yah, emang kenapa nggak mudik?" Sebenarnya kan gitu ya, kita tinggal ya emang kenapa kalau nggak mudik? Sebenarnya bisa-bisa aja kan gitu. Jadi, tanggapan aku terkait apakah ada mungkin permasalahan keuangan karena hubungan dengan diri sendiri itu bisa banget gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa, membuat itu menjadi lebih baik, kalau misalnya memang udah ada sampai di tahap sering ngutang gitu ya, sering, berbohong soal keuangan pada pasangan, sering ya melakukan hal-hal yang menurut kita secara fitrah udah, kayaknya nggak bener deh. Coba deh mungkin bisa, kita
ke psikolog, mungkin ada sesuatu yang mungkin perlu kita rapiin dan butuh bantuan dari ahlinya, gitu kan. Kalau, terkait menggali diri sendiri kan mungkin bisa ya ada trauma dan segala macam bisa dibantu sama psikolog, gitu. Mungkin itu ya untuk yang pertama. Yang kedua tadi, udah tidak merencanakan beli baju, beli kue lebaran, tapi ada diskon. Nah, lagi-lagi ini tuh terkait masalah mindful spending. Nah, aku merasa sebenarnya gini, untuk, yang, suka kebobolan seperti ini, coba deh, ini kan cuman main trick aja ya, coba dibuat supaya rekening kamu itu jumlahnya nggak banyak. Jadi tadi, kan kalau kita ngerasa itu gentong gede ya, wah asik diskon, aduh temen dapat ini ya gitu ya, dapat nawarin kue lebaran gitu ya. Kalau emang kamu susah untuk mengontrol diri sendiri dan kamu punya goal masa masa depan yang ingin dikejar, contoh misalnya, Mbak Fitri pengen haji, Mbak Fitri pengen menikah, aku nggak tahu ya udah menikah atau belum ya. Mbak Fitri ingin umroh, itu kan goal-goal besar yang membutuhkan uang, ya nggak? Goal besar yang membutuhkan uang dan kalau kegocek dikit, ya nggak apa-apa sih, tapi kalau kegocek banyak, ya kan nggak nyampe-nyampe dong, ya nggak? Ya, nah jadi, buatlah diri kita tuh, otak kita tuh merasa, "Ah, ya aku tinggal sedikit nih," gitu ya. Ada sih, tapi ya udah nggak apa-apa sebisanya aja gitu. Tadi, oh temen, jualan kue lebaran, ya beli nggak apa-apa, gitu kan part of menyenangkan teman ya, silaturahmi juga. Tapi tapi aku cuma bisa satu toples, nggak apa ya, gitu kan. Oh ya udah, gitu kan nggak apa-apa gitu. Buat dia juga, ya emang kenapa nggak apa-apa gitu. Yang penting misalnya dibeli gitu. Nah, tapi jangan lupa goal-goal besar itu. Nah, main tricksnya adalah buat aku adalah tadi, dari gentong besar langsung aja auto debit ke tujuan-tujuan yang tadi sebelumnya, gitu. Nah, dan buat aku si auto debit ke rekening rekening berjangka itu ya di bank manapun lah, bank syariah manapun, buat supaya dia itu nggak ada ATM-nya. Kan bisa tuh, nggak ada ATM-nya loh, cuman tabungan doang. Jadi apa, kok harus mau ngambil repot banget, harus ke bank dulu, cuti dulu, repot. Ah udahlah, kayak jadi ribet ya. Buatlah keribetan itu, atau misalnya mau beli emas, bolehlah gitu ya. Pokoknya yang ribet mau dijual sayang gitu. Supaya apa, supaya kita itu tujuan kita tercapai dan kita terpaksa menggunakan sisanya. Sehingga tadi, udah beli baju lebaran udah nggak merencanakan beli baju lebaran, nggak merencanakan beli kue lebaran, mau ada diskon juga, "Ah, duitku cuma segini sisanya." Yang lainnya tuh udah di, auto debit gitu kan. Nah, auto debitnya itu memang harus yang memang kita repot gitu untuk, ininya ya, bukan yang auto debit ke rekening-rekening yang kita bisa sabotase sendiri, kita buka lagi, kita ambil sendiri, gitu ya. Itu kalau yang masih penyakitnya agak-agak sering kegocek kanan kiri, bikinlah supaya, kita menggunakan sisanya dan yang memang udah kita auto debit itu memang susah untuk kita ambil, gitu kali ya, Mbak Fitri? Siap, makasih Mbak. Emang zaman sekarang apalagi ada QRIS ya Mbak, bayar apa-apa tuh Heeh, gampang heeh. banget. Jadi kalau kita nggak ada pertahanan diri kayaknya mudah goyah gitu ya. Gampang banget ya hilang itu duitnya. Iya, betul betul. Kemudian nih, eee, saya deh yang nanya nggak apa-apa ya Mbak Lia? Boleh boleh, mangga mangga mangga. Boleh boleh, heeh, izin. Di titik mana sih Mbak Lia bahwa kita tuh punya urgensi untuk mengatur keuangan apalagi specifically di bulan Ramadan Mhm karena, eee, nggak pernah ada kejadian yang belum punya urgensi mhm untuk, kayaknya aku harus memilih karena selama ini, uang ada di tabungan kemudian kita keluarin untuk, mhm beli keperluan, untuk beli tiket mhm mudik dan segala macam tanpa merencanakan pun alhamdulillah mhm, betul. aman gitu. Mhm Nah, mhm mhm di titik mana sih si mhm contoh ini, si aku harus mhm punya kesadaran dan awareness gitu untuk, kayaknya aku perlu bergerak sekarang sih untuk ngolah gitu, itu gimana tuh, Mbak? mhm mhm. Eee, aku tuh senang membayangkan gini, mari kita membayangkan kehidupan kita tuh sebagai sebuah, meteran. Meteran baju gitu ya, dari 0 sampai let's say berapa sih orang meninggal rata-rata 80-an misalnya, 0 sampai 80. Nah sekarang kita kita pegang ya, misalnya 80 nih. Mbak ini sekarang usia berapa?
Aku 30. Aduh 29 aja, udah 30 Oke, bulan ini, Mbak. 30. Mari berarti kan dari 0, 80, 30 tuh udah segini nggak sih? Segini ya, udah jalan, udah mau setengah gitu kan, tinggal dari segini udah tinggal segini gitu kan, 30, oke. Terus udah gitu, kita kerja sampai usia berapa? Nah, usia pensiun dong, biasanya rata-rata ya. Nah, sekarang di Kemenku tuh berapa sih? 55? 55? 55, betul. 55, Iya. oke, ya. Oke, semakin kecil, tinggal segini nih waktunya, di 55. Nah, ini kita anggapnya hidup terus ya, hidup terus nih, ya kan, nggak sakit, nggak apa, ya. Itu udah sependek itu, ya kan? Dan kita nggak tahu apakah kita kerja terus, sakit apa enggak, dan segala macam. Ya tapi kan itu kan, apa namanya, katanya nanti fear mongering, itu mah nakut-nakutin. Tapi kan emang bener, apa sih, kita tuh nggak tahu hidup kita sampai kapan. Nah, tapi aku percaya bahwa kesempatan itu selalu lewat, tapi yang bisa meng-grab-nya dia adalah orang-orang yang siap. Contoh, kesempatan lewat, kesempatan rumah murah, lewat, gitu kan. Iya, rumah si itu tuh udah di tengah kota Jakarta katanya gitu kan, 100 meter persegi, dijual hanya 1 miliar misalnya, gitu kan. Tapi karena kita tidak punya uangnya, jadi ya sudah lewat begitu saja, gitu kan. Kesempatan untuk pergi berhaji dari pas kita studi misalnya ke luar negeri, anggap gitu kan. Misalnya Mbak ini alhamdulillah pergi studi S2 misalnya ke Inggris gitu kan. Ada kesempatan untuk pergi haji dari Inggris karena bisa langsung berangkat. Tapi modalnya 150 juta. Akhirnya kesempatan haji pergi lewat begitu saja, tidak punya tabungan untuk berhaji. Ya kan? Padahal kalau kita bisa, grab opportunity itu karena kita memang sudah punya, kesiapannya secara finansial, itu kan kita bisa tangkep tuh, gitu kan. Bukannya lolos begitu saja gitu kan si kesempatan itu. Nah, udah mah waktunya pendek, tadi tidak disiapkan dengan baik, sehingga kesempatan-kesempatan yang lewat, ya sudah miss begitu saja. Menyesal nggak? Ya menyesal, karena di belakangan, kalau di awal kan namanya pengumuman bukan penyesalan gitu ya. Jadi yang mau aku bilang apa, jadi untuk orang-orang yang, mungkin masih belum ada urgensinya, coba deh tadi ingat waktu kita terbatas, kita punya banyak sekali keinginan. Enggak rumah ada dari mama, mobil udah dikasih, terus selama ini selalu, semua dipenuhilah sama mama alhamdulillah. Jadi nggak ada tuh kayaknya keinginan-keinginan di masa depan, alhamdulillah sih semua tercukupi. Ya baik, alhamdulillah kalau kayak gitu ya memang rezekinya gitu, privilege gitu ya. Nah, silakan cari tuh tiap orang tuh apa sih yang ingin dalam hidup, mungkin kalau secara, materi ya, mobil, rumah, pengen pergi haji, pengen umroh, pengen sekolah lagi, pengen punya anak, pengen menikah, rumah 1, rumah 2, rumah 3 gitu kan, atau membangun sebuah yayasan yang bisa membantu anak jalanan segala macam kan banyak. Dan kita akan sangat berdaya dengan uang. Kaya itu enak, kaya itu enak bener, mau sedekah berapa juga bebas gitu kan. Mau bantu orang nggak usah lihat biaya bebas, mau traktir siapapun bebas gitu kan. Nah jadilah, mengatur keuangan tuh itu niatnya adalah supaya kalau ada kesempatan kitanya siap, gitu. Jadi memang kita bermain dengan waktu ya, Mbak Li? Bet Betul. betul. Jadi memang kalau bisa dimulai sekarang, kenapa harus nanti gitu ya, Mbak? Sebelum Soalnya omongan memang berubah menjadi penyesalan. karena memang, kebiasaan, mungkin most of us gitu ya, untuk ini kan Mhm, memang ada ilmunya dan perlu dipelajari mhm, dan mempelajari sesuatu yang baru tuh ada kekhawatiran, bahkan nanti gimana, nanti kalau misalnya nggak bisa, nanti malah jadi mundur lagi. Padahal sebenarnya tinggal dijalanin aja ya, Mbak Lia? Mungkin small step-nya adalah abis dari sini, kayak ngebayang-bayangin nanti abis ini bakal keluar apa ya, tadi ya sebenarnya ya budgeting tadi, terus Mhm. aku bakalan masuk apa ya income aku gitu ya, gimana ya caranya supaya, income yang masuk dengan yang keluar itu sama, gitu aja dari situ. Hal-hal kecil mulai berhitung, oh ternyata tadi aku perlu untuk sisih bukan sisa, oke deh abis ini pulang coba bikin auto budget gitu ya untuk, rekening-rekening gitu. Kalau misalnya ternyata sering kegocek tadi, oh ya udah deh aku beliin emas aja gitu kan.
boleh. Kalau emas kan biasanya nggak mau ya dijual sayang gitu, bisa kayak gitu. Hal-hal kecil aja dulu. Baik. Baik, oke Mbak. Makasih banget Mbak atas insight-nya. Kita akan balik lagi ke pertanyaan yang ada yang mau raise hand dulu. Teman-teman, dipersilakan untuk mengangkat tangan secara virtual, kemudian bisa ngobrol bareng sama Mbak Lia. Belum ada? Oh, Mbak Etna, silakan Mbak Etna. Makasih, Mbak Nurul. Halo, Mbak Amalia. Halo. Sebenarnya saya lagi ngetik, tapi baru aja mau di-enter, nggak taunya dipersilakan untuk raise hand, ya udah saya tanya aja langsung. Siap. Ini, pengen nanya tadi, bagaimana cara menanamkan kebiasaan mindful spending pada anak-anak selama Ramadan ini? Anaknya yang masih usia balita, Mbak. Ketika Usia berapa? puasa masih suka minta dibeliin jajan. Hmm. Kadang bikin perjanjian gitu untuk baru dibeliin kalau berhasil puasa sampai zuhur misalnya, karena emang dia nggak kuat gitu, masih belum kuat. Tapi kok kayak oke lah, itu kayaknya masih kecil gitu loh. Maksudnya jajan itu persoalan yang agak kecil gitu. Nah, bagaimana supaya menanamkan yang lebih besar lagi pada anak yang balita? Makasih. Usianya berapa Mbak Etna? Siapa anaknya? Usia anaknya, betul. Yang ini 5 tahun, ada adiknya lagi 2,5 tahun. 2,5 tahun, oke 5 tahun dan 2,5, baik. Oke. Iya, minta jajan semua. Siap. Ibunya udah nggak jajan lagi, saya udah bisa untuk tidak jajan-jajan gitu. Siap. Saya berhasil menahan diri untuk nggak jajan-jajan, maksudnya Baik. beli baju dan lain-lain. Tapi Baik. nah itu gimana supaya anaknya bisa? Baik. Oke, ini pertanyaan sangat menarik. Jadi, kalau kita bagi skill yang harus dimiliki oleh kita dan anak-anak itu sebenarnya ada 4. Nah, disingkatnya adalah 1E, 3S. E-nya earning, S-nya saving, spending, dan sharing. Nah, jadi earning itu menghasilkan uang, saving menabung, spending adalah menghabiskan uang, dan yang satunya lagi sharing, berbagi. Jadi kayak zakat, infak, sedekah ya. Nah, 1E dan 3S. Nah, ini bisa banget dicoba untuk jadi semacam mini project selama Ramadan dan Lebaran. Nah, untuk 5 tahun itu pasti kan, berat ya untuk memulai berpuasa untuk beberapa anak gitu. Jadi bisa nih di tahun ini kita coba mulai, 3 yang yang mungkin agak susah ya earning, 5 tahun tuh belum biasanya earning. Nah tapi yang saving, spending, dan sharing itu bisa. Sharing misalnya nanti kalau THR, dia dikasih tahu, "Kakak, ini nanti Kakak kan dapat THR." Dapat misalnya dapat berapa juta gitu ya, amin, jutaan, 60 juta misalnya. Kita berbagi yuk gitu, karena ada hak orang lain dalam hartanya Kakak, ya. Kakak mau berbagi buat siapa? Bisa misalnya kan kadang banyak ya platform-platform sekarang ya bisa langsung berbagi atau, dia diajakin zakat fitrah sendiri misalnya bisa, mangga gitu kan, itu sharing. Kemudian, saving juga kita pasti bisa ya hafal lah, oh Kakak mau nabung di mana, bukan, tabungan atas nama Kakak atau mau beli emas atas nama Kakak, ya dia, melihat itu kan, proses menabung. Nah tapi spending juga penting untuk diajarkan. Spending itu perlu diajarkan supaya apa, banyak orang dewasa yang bisanya nabung doang, tapi ketika dapat uang, dia bingung belanjainnya gimana dan merasa bersalah ketika berbelanja. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, nggak semua uang harus ditabung ya, boleh dibelanjakan. Nah, sehingga perlu banget diajarin untuk ini gimana ya mindful spending dari uangnya dia. Nah, kalau aku biasanya sering mengajarkannya begini, dia punya setiap hari misalnya budget jajannya adalah 3.000 misalnya. 3.000 atau 5.000. Diajarkan kan 5 tahun udah bisa ngobrol ya. Kakak, ini kakak kan punya 5.000. Sekarang ibu tanya, dari 5.000 ini kakak mau beli apa? Misalnya diajak, let's say ke toko lah gitu ya, ke toko minimarket atau apa. Hanya boleh makanan yang sehat, nggak batuk, nggak ini ya, pokoknya kita kasih listnya dulu ya. Nah, kakak boleh sisanya ya selain yang itu. Silahkan cari dulu
Ibu kasih waktu misalnya 10 menit, berasa kayak ini ya, belanja kaget, uang kaget. Boleh belanja gitu kan, pilih-pilih, pokoknya nanti, harus yang begini begini begini, dan sama, sekaligus menguntungkan juga kita, jadi dia tahu nominal uang. Gitu kan, belajar ngenalin uang. Oh ternyata segini cukup nggak? Coba tanya sama, uangnya dicocokkan gitu ya, ini tuh lebih kecil apa lebih besar, sekaligus ngajarin matematika juga. Nah dari situ dia akan mindful, oh ternyata, dari 10.000 ada 5.000 ini nggak cukup ya beli ini gitu kan. Mungkin dia bisa, "Aku nggak deh, nggak jajan hari ini deh, karena aku pengen jajannya A," gitu, tapi ternyata uangnya nggak cukup. Boleh nggak disimpan dulu, tapi besok kita jajan lagi. Berarti kan 5.000 tambah 5.000 jadi 10.000. Besok dia datang lagi, "Oke, ibu temenin ya untuk berbuka puasa, kita beli misalnya yogurt harganya 10.000," gitu kan. Karena nggak muat nggak cukup duitnya kemarin, dia harus menunda. Jadi dia belajar juga tuh, belajar menunda, belajar, oh ngitung gitu ya, dia mulai berpikir gitu. Jadinya dia bisa pilih-pilih mana yang worth it untuk dia, gitu, dengan uangnya dia yang dikasih. Tapi kalau, lebih ya nggak bisa, gitu. Kan kesepakatan kita gitu ya, hanya 5.000. Kita juga punya punya ini ya, batasan gitu sama anak, nggak semuanya diiyahin gitu. Mungkin itu, Mbak Etna, bisa dicoba nih, pas pas banget untuk sekaligus berpuasa, sekaligus mengajarkan mindful spending sama anak-anak. Baik, makasih Mbak Lia. Sama-sama. Makasih Mbak Etna. Masya Allah ya, memang tantangan juga ya Mbak ketika punya anak, untuk jajan nih gimana mengelola jajan anak juga ya. Mau nggak mungkin. Nanti kita dibilang, "Oma nggak sayang aku," gitu ya. Tantangan apalagi ya, namanya libur panjang, semua di sekolah ya, semua libur sekolah ya. Perasaan buka kulkas lagi, apalagi yang dicari ya, makan melulu. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Mbak Etna atas pertanyaannya ya. Baik, Sama-sama Mbak. kemudian ada lagi yang ingin bertanya, Mbak-mbak? Kawan Kamila bisa raise hand, kalau nggak ada mungkin akan kita selesaikan sesinya. Aku coba jawab yang, ada di chat dulu kali ya? Ada kayaknya yang Oh iya tadi boleh, ada boleh belum boleh. dijawab, Yang Mbak zakat ya Denti Mbak udah. maksudnya? Heeh, tentang zakat. Mungkin kalau tadi terkait zakat dari Mbak Eka terkait, tabungan sudah cukup nisab 85 gram emas, namun kita juga punya utang yang memang pemberi utang meminta nanti saja dibayarkan, apakah harta bisa dikurangi porsi hutang? Jadi yang perlu dikurangi porsi hutang hanya hutang jatuh tempo. Jadi yang minta saat itu juga, gitu. Jadi misalnya kita 1 Ramadan kemarin itu, menghitung, saya selalu setiap 1 Ramadan menghitung total, harta saya, sekaligus SPT kan, hitung, terus kemudian saya, cek apakah ada hutang yang harus saya bayarkan. Termasuk bertanya pada si, pemberi uang ke kitanya, "Ini, mau dibayar sekarang apa enggak?" Nah, kalau memang dia minta dibayar sekarang, berarti itu kita kurangi dulu. Ya maksudnya dikurangi itu berarti dibayarkan ke dia, kan harta kita berkurang ya, bukan dikurangi untuk menghindar dari kewajiban zakat ya, beda kan. Ini mau ngeles jalur bayar utang. Nah, jadi dikasih ke dia, memang dibayarkan karena harta kita berkurang gitu. Nah, tapi kalau hartanya masih nanti, ya berarti kan belum berkurang dong, dihitung sama gitu. Jadi hanya hutang-hutang yang jatuh tempo saja yang perlu diwajibkan untuk, dihitung, gitu. Kalau yang pertanyaan Mbak Yeni ini, Mbak Mbak Lia? Yeni, jika kita biasa mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan, misal harta hanya berbentuk tabungan yang menjadi dasar perhitungan pertanggal kita bayar atau per dilihat saldo tabungan di bulan Ramadan tahun lalu. Karena suami berbeda pendapat, supaya mudah menghitungnya pakai saja data saat ini. Jika ada lebih anggap saja. Sedangkan saya berpegang pada ketetapan haul 1 tahun, jadinya sering berselisih pendapat. Kalau saya menghitungnya berdasarkan saldo saat ini. Jadi misalnya haul 1 tahun itu kan berarti tahun kemarin itu berapa minimal misalnya. Oh, ini juga sebenarnya dibahas di, videonya Ustadz Ami ya. Tadi saya udah share ya, ininya ya, videonya di, chat ya. Mangga ditonton, itu, beliau jawab bahwa kita menghitung berdasarkan saldo yang hari ini. Saldo saat kita udah setahun full, gitu. Kan biasa kalau saya menetapkan di 1 Ramadan, ya udah tiap 1 Ramadan, saya hitung, oh Ramadan tahun kemarin misalnya 150 juta, ya udah 2,5% kali 150 juta. Karena memang nisabnya udah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, terus kemudian misalnya 2023 masuk nisab pertama kali. Nah, itu dihitung haul kan sampai setahun 2024.
Nah, 2024 150 juta, berarti 2,5 kali 150. 2024 sampai 2025 dicek lagi, bertambah nggak hartanya? Nah, bertambah kan hartanya dari 150 jadi 200, ya berarti 2,5 kali 200. Gitu, bukan 2,5 kali 150. Nah, itu mah zakat tahun lalu. Gitu ya. Jadi yang bertambah ya udah dikali 2,5%. Memang memang berat. Memang berat nih aku garis bawahi. Berat, tapi dari pengalaman aku membayar zakat sejak 2000 berapa ya? 2020-an gitu. Itu nggak pernah berkurang. Alhamdulillah. Padahal melakukan pembelian-pembelian memang benar kata Allah. Kan janji Allah mah pasti ya, bukannya aja janji kita, janji kita insya Allah nggak datang. Nah, maksudnya janji Allah mah pasti. Kita ini bilangnya, kata Allah bilangnya kalau bertransaksi, berniaga sama Allah mah tidak akan pernah miskin. Bersedekah tuh nggak pernah miskin. Emang benar. Zakat kan wajib kita tunaikan. Kalau kelebihan nggak apa-apa jadi sedekah. Kalau saya pribadi lebih cocok kepada eh, pemahaman kalau lebih nggak apa-apa sedekah. Tapi kalau kurang zakat itu kan wajib, bukan bukan sunnah. Kalau kurang malah ya dosa jatuhnya gitu. Mendingan lebih nggak apa-apa. Anggapannya sedekah. Kayak tadi harusnya saya zakatnya 3 juta tapi udah dipotong kantor 500 jadi 6 juta. Ya udah lebihnya ya sedekah nggak apa-apa. Dan pengalaman sih memang nggak pernah kurang alhamdulillah gitu. Cuman lagi-lagi perbedaan pendapat dalam fikih itu pasti ada aja gitu ya. Dan tidak apa-apa. Nah, dicari kalau daripada sering berantem sama pasangan, cari yang cocok aja gitu ya di tengah. Nah, kalau bisa jadi kita yang perlu ngaji lagi atau bisa jadi suami yang perlu ngaji lagi, jadi sama-sama aja gitu. Ya kan bahkan kadang kalau tinggal di luar negeri aja yang ada yang sholatnya nggak pakai mukena, ya emang nggak perlu pakai mukena gitu kan. Jadi cari aja jalan tengahnya gitu. Yang penting kan sholat, bukan nggak sholat gitu. Yang penting kan bayar zakat, bukan yang nggak bayar zakat gitu ya. Itu mungkin buat Mbak Yeni ya. Siap, Mbak. Pertanyaan terakhir tadi yang dari penanya pertama, kawan kami yang pertama, soal harta suami sama istri itu bagusnya dipisah nggak sih? Ah, Gimana, Mbak? benar-benar. Kalau terkait di Islam itu sendiri-sendiri, Mbak. Zakat itu sendiri-sendiri. Harta itu masing-masing, bukan harta istri, harta suami, harta bersama. Tidak begitu ya, jadi sendiri-sendiri. Kecuali dalam hukum ya di Indonesia. Kan kalau hukum Indonesia berdasarkan pernikahan ya. Harta setelah menikah menjadi harta bersama. Harta sebelum menikah menjadi harta sendiri-sendiri, harta perolehan. Nah, harta harta sebelum menikah itu jadi punya kita masing-masing gitu ya, tidak dibagi waris. Tapi kalau setelah menikah itu dibagi waris. Nah, kalau di Islam nggak gitu, jadi sendiri-sendiri. Silahkan ditentukan nih, misalnya tadi, tapi udah keburu kecampur gitu kan, udah ngerti zakat sekarang, ya udah lihat aja itu sertifikat atas nama siapa, itu rekening atas nama siapa, kan itu lebih mudah gitu ya, gitu. Dari situ aja deh gitu. Nah, kalau emang ternyata punya suami belum wajib zakat, misalnya gini nih, kadang ada juga yang namanya manusia ya, punya kita udah wajib zakat, terus punya suami masih jauh, ntar sebelum hitungan kita transfer aja ke suami. Nah, jangan gitu ya. Itu kan berarti kita ngakalin ya, gitu ya. Ngakalin kan ada aja nggak berkahnya gitu ya. Memang kalau udah wajib zakat udah tunaikan aja gitu ya, supaya nanti bisa berkah juga di keuangan kitanya. Tapi tadi menjawab pertanyaan yang pertama, hartanya sendiri-sendiri gitu. Kalau ini ada pertanyaan juga, kalau zakat tuh better kita kasih langsung atau lewat lembaga sih, Mbak, kalau menurut Mbak Lia? Ini aku menyampaikan dari sisi ideal dan versi aku ya gitu. Versi ideal ditunaikan ke lembaga. Kenapa? Karena ke lembaga dia tahu siapa yang memang benar-benar mustahik ya. Maksudnya yang penerima zakat itu kan ada syaratnya ya. Zakat itu nggak bisa kayak ya ke ibu aku aja atau ke saudara aku aja atau ke ART aku aja, nggak bisa gitu. Ada kan syaratnya dan yang mengecek kan beliau-beliau yang ada di lembaga zakat. Nah, itu idealnya begitu ke lembaga. Cuman ke lembaga itu kekurangannya adalah kita nggak kenal. Padahal bisa jadi kita hidup di lingkungan yang lingkungan kita aja pada nggak mampu gitu. Yang sering ngutang karena memang suaminya misalnya berpulang, terus misalnya banyak janda, banyak anak yatim dan segala macam. Janda dan anak yatim memang bukan penerima zakat, tapi janda anak yatim yang miskin, fakir miskin kan ada 8 tuh ya golongannya. Nah, kita lihat mereka tuh fakir miskin, nggak punya harta gitu kan. Pemasukan ada sih tapi nggak cukup. Ya mungkin bisa kita tunaikan secara langsung. Tapi kekurangannya ditunaikan langsung. Kalau yang tadi ke lembaga, plusnya memang pasti
gitu ya, pasti tapi kita nggak kenal. Kekurangannya kalau yang langsung kenal, tapi bisa jadi menyakiti. Menyakiti karena zakat itu kan sebenarnya kotoran kita ya kan? Zakat itu sebenarnya kan hal yang menyucikan harta kan ya. Berarti kan itu kan kotoran kita yang dikeluarin ke orang lain. Nah, buat beberapa orang itu tuh terkesannya seperti apa ya, mungkin nggak nyaman gitu menerima harta orang lain. Nah, jadi, ada yang, menyarankan untuk misalnya ditunaikan, tapi ke amil zakat yang terdekat di kita gitu ya, mungkin di masjid atau apa, tapi kita bilang, "Tolong ya ini zakat saya, tapi ini kira-kira orangnya ini nih, bilang aja zakat," gitu, dana zakat apa, dana diberikan kepada mereka gitu kan. Kalau dari amil kan nggak tahuan ya, kita nggak saling mengenal antara muzaki dan mustahiknya gitu. Khawatirnya ada, "Oh, iya dia nunain zakat ke saya," gitu kan jadi ada omongan nggak enak, ada beberapa gitu ya. Jadi plus minus silahkan ditimbang masing-masing gitu. Plusnya kalau yang ke lembaga bisa jadi potongan SPT ya, jadi itu plus juga lumayan lah, pasti paham lah yang di Kemenke. Terus apalagi, udah ada satu lagi mau dijawab juga? Biar Ada tuntas? satu lagi. Ya, Oke, terakhir ya Mbak terakhir untuk ya, pengelolaan keuangan. Mbak, Nah, Alif, oke. iya. Untuk Mbak, mengelola tabungan mhm anak bagusnya mhm. gimana? Saya sering ngasih uang ke anak-anak untuk ditabung, tidak rutin tapi sering. Nah, ketika sudah tabungan penuh, baiknya gimana pengelolaannya? Apakah baiknya untuk tabungan anak-anak disimpan saja sampai nomor tertentu atau dimasukkan ke bank diberikan emas? Dan idealnya bagaimana pembagian untuk alokasi tabungan dia? Oke. Kalau, saya anak-anak itu semuanya kelola maknya gitu ya, kalau saya. Jadi memang untuk yang anak-anak ya untuk konsumtif aja. Jadi tadi ya kayak yang saya cerita ke Mbak Etna, jadi untuk, spending-nya dia, belajar spending, belajar sharing gitu dari, kadang dia dikasih gitu ya sama saudara atau kadang misalnya dia, dapat dari, kalau di Jepang nih kebetulan ada kayak tunjangan anak dari pemerintah. Nah itu, buat spending kebanyakan, misalnya buat les, buat apa gitu ya. Nah tapi, kalau untuk tabungan itu saya yang save gitu. Jadi belum di tahap mereka untuk bisa mengelola sendiri. Nah, itu kalau yang bagian saya. Nah tapi tadi pertanyaannya ada bagaimana baiknya pengelolaannya. Kalau misalnya, anak-anak mungkin bisa digunakan untuk tabungannya untuk 2. Panjang sama pendek. Ya, panjang itu berarti misalnya usianya, lihat usianya. Misalnya usia kayak, tadi anaknya Mbak Etna atau kayak anakku ya, anakku usianya 5 tahun. 5 tahun itu udah banyak les. Renang, apa taekwondo, atau apalagi musik, atau apalagi misalnya ya, macem deh. Nah, les. Nah, itu kalau dia dapat misalnya THR atau apa ya, income-income itu lumayan lah gitu ya. Bisa digunakan untuk jangka pendek misalnya bayar les gitu kan, atau bayar apalagi misalnya yang, mainan yang mungkin dia perlukan tapi atau buku yang mungkin, dia senang tapi, apa ya, happy lah buat dia gitu ya, spending yang pendek-pendek. Atau bisa juga untuk jangka panjang. Tadi misalnya nambahin untuk beli emas buat karena dia 5 tahun, SMP-nya kan masih lama tuh ya, masih belasan tahun lagi misalnya. Nah, berarti nanti disimpan buat anak SMP, SMA, kuliah, itu bisa. Jadi paling kalau menurut aku, gampangnya adalah bisa dibagi sesuai misalnya 30-70 gitu. Dapat 1 juta misalnya dapat THR, 30% bisa dipakai, 2,5% untuk sharing, 2,5% ajarkan untuk berbagi kan 2,5%. Terus kemudian misalnya dari 30% kan 2,5 udah dipakai ya. Sisanya misalnya untuk spending, 70% bisa buat, saving gitu. Saving yang tadi, saving untuk yang jangka panjang. Nah, kalau yang spending-nya tadi bisa spending yang jangka pendek, kayak tadi misalnya ikut les, ikut, beli buku yang dia inginkan, ya sekaligus diajarkan tentang mindful spending, gitu ya. Kalau terkait beli apa ya, apakah emas, apa reksadana, apa deposito, tergantung ya, kita nyamannya gimana. Misalnya aku rekomendasikan ke Mbak Nurul, beli saham aja. Aduh, Mbak Nurul kalau ngelihat minus sedikit langsung deg-degan gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu emas aja atau deposito aja. Pilih yang kita ngerti dan kita nyaman ngelihat minusnya gitu. Kalau nggak nyaman melihat minus ya berarti pilihnya emas, reksadana, pasar uang gitu, jangan saham gitu ya. Mungkin itu untuk yang terakhir ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah banyak banget pertanyaannya ini luar biasa. Dan menambah insight juga, jujur Mbak Lia, buat aku pribadi juga, di Dapuk jadi MC, jadi ikutan belajar juga ternyata.
Baik, alhamdulillah pertanyaan terakhir tadi mengakhiri kajian kita pada hari ini ya, teman-teman kawan Kamila dan Mbak Lia. Mohon agar teman-teman muslimah berkenan untuk memberikan evaluasi terhadap penyelenggaraan kajian pada tautan berikut ya, nanti di-share sama teman-teman panitia, ada barcode-nya, supaya nanti kalau misal ada saran-saran, misal kayaknya kajian tentang fikih zakat seru nih, nanti bisa diusulkan kepada teman-teman panitia lewat barcode yang tadi. Kemudian ada presensinya juga, jangan lupa untuk ngisi presensi. Hari ini Kamila Sejen, teman taat dalam syariat, telah membersamai teman-teman muslimah semua yang Masya Allah, ini hampir 150 tadi mencapai 150 Oh, anggota aku boleh kasih seluruh hadiah nggak sih, Indonesia. Mbak Nurul? Boleh banget. Boleh banget Wah, ya. kembali Heeh, ya. nanti bolehlah sharing aja insight-nya dapat apa, ya biar biar sama action plan-nya apa ya. Jadi ini aku sekaligus challenge abis dari webinar ini apa, jangan didiamkan aja. Challenge langsung action plan, oh aku langsung bikin tabungan berjangka, oh aku action langsung bikin budgeting, tag aku di IG gitu ya, tag aku di IG-nya, tahu nggak ya? Tag aku di IG, ini IG-nya. Gitu ya, IG-nya di situ. Nanti kalau udah tolong DM ke IG aku, cantumkan emailnya. Nanti dapat ebook Mindful Ramadan. Ebook Mindful Ramadan Masya ya. Allah. Hadiah Isi-isinya tuh untuk ya teman-teman kami. topik-topik yang inilah yang tadi dibahas. Iya, iya. Siap, siap, siap. Alhamdulillah, makasih banyak Mbak Lia. Nanti kita informasikan lagi ke teman-teman untuk join Siap. challenge-nya. Siap. Ditunggu. Iya, siap. Makasih ya Mbak Lia. Baik, kawan Kamila, insya Allah Kamila Sejen akan hadir secara rutin untuk menyelenggarakan kajian atau program-program lainnya. Ditunggu ya, tapi ditunggu juga saran-sarannya buat kami supaya kami bisa bergerak lebih penuh dengan inovasi nanti di masa depan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Mbak Lia hari ini menjadi semangat juga buat modal kita untuk bisa mengelola anggaran keuangan kita pribadi dan keluarga di bulan Ramadan ini, kemudian bisa lebih mindful lagi untuk mengelolanya. Dan semoga ilmunya bisa bermanfaat dan kelak menjadi saksi kita di akhirat kalau kita udah dapat ilmu dan kita mengamalkannya gitu ya Mbak Lia ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian dan webinar hari ini dengan mengucap istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair teman-teman kawan Kamila semua. Mbak Lia makasih banyak. Sama-sama, senang sekali. Alhamdulillah secara virtual kita jadi bisa ketemu ya Mbak Lia. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman Kamila, izin pamit. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih teman-teman kasih. Kamila semua kawan Kamila. Barakallahu fikum. Saya Nurul pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf dan pemakluman sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.